kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Koko Edi, chef yang enggak abal-abal tapi yang paling kece, serba bisa dan terpopuler di sejagat raya. Sahabatku, kali ini aku tidak memasak, tapi aku mau membahas soal air fryer. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menonton sebuah video di TikTok. Ada seorang dokter, seorang ahli gizi menyampaikan bahwa berbahaya menggunakan air fryer. Ya, seperti itu kira-kira ya. Di videonya dijelaskan kalau kita menggoreng menggunakan air fryer, yang kita pikirkan adalah menggoreng tidak menggunakan minyak goreng, dan lalu kita ingin diet. Menggunakan air fryer karena tanpa minyak, lalu kita mendapatkan hasil kriuk-kriuk. Yang Anda tidak pikirkan adalah suhu tinggi pada air fryer akan menyebabkan karsinogenik. Nah, kira-kira seperti itu kata sang ahli gizi. Nah, lalu saya baca juga komen-komen di bawahnya, tentu banyak banget yang ketakutan. Ada yang sudah punya air fryer, lalu bingung mau dipakai atau tidak. Ada yang belum membeli, ingin membeli tadinya, jadi batal membeli. Nah, dan saya ngomong seperti ini nggak lagi jualan air fryer ya, karena di depan saya ini ada 3 air fryer dari brand yang berbeda. Artinya saya tidak di endorse. Saya hanya ingin menjelaskan cara kerja air fryer supaya kita tidak jadi rancu. Sebetulnya cara kerja air fryer itu sangat sederhana, sangat simpel, nggak macem-macem. Ya, kita lihat yuk. Nah, ini adalah kompartemen untuk menyimpan makanan yang hendak dimasak atau digoreng menggunakan air fryer. Sedangkan di dalamnya ini ada elemen yang akan menghasilkan suhu panas, dan juga ada kipas untuk meniupkan udara panas yang dihasilkan dari elemen, sehingga makanan yang digoreng menjadi garing, menjadi crispy, walaupun tidak digoreng menggunakan minyak goreng atau deep fry. Ini yang lain juga. Tuh, sama ya, ini adalah kompartemennya. Di dalamnya ada elemen yang melingkar kayak obat nyamuk zaman dulu ya. Lalu ada kipas di atasnya. Nah, itu yang fungsinya, tugasnya meniupkan udara panas yang dihasilkan oleh elemen. Ini adalah yang paling gede. Tuh ya. Sama. Di dalamnya hanya ada elemen yang melingkar-lingkar itu, dan juga ada kipas. Sesederhana itu alat yang ada di air fryer, sahabatku. Jadi di dalamnya tuh ada elemen dan kipas. Di luarnya ini ada indikator suhu, berapa suhu yang mungkin kita pakai, dan ada tombol berapa lama waktu yang akan kita set ya. Suhunya yang paling rendah itu 80 derajat Celcius, yang paling tinggi adalah 200 derajat Celcius. Nah, untuk timernya bisa dari 10 menit sampai 60 menit. Berapa lama Anda ingin memasak menggunakan air fryer. Nah, biasanya kalau saya menggoreng menggunakan air fryer itu tidak terlalu lama. Paling 7 sampai 10 menit. Kalau yang agak tebal bisa sampai 20 menit. Nggak sampai yang 60 menit ya. Sebetulnya kita masak ada banyak cara kan. Bisa pakai oven, bisa pakai goreng, bisa pakai bakar menggunakan bara api. Nah, saya kasih tahu dulu. Kita memanggang menggunakan oven itu suhunya bisa dari 100 derajat Celcius sampai suhu 250 derajat Celcius. Itu untuk oven-oven kecil, oven listrik yang ada di rumah. Ya. Nah, sedangkan kalau kita panggang kue, misalnya biasanya panggang kue itu kita menggunakan suhu 175 derajat sampai 180 derajat. Itu untuk kayak roti-roti, untuk kayak bikin cake gitu ya. Nah, kembali lagi kepada kata dokter tadi. Suhu tinggi pada air fryer menyebabkan karsinogenik. Nah, sebetulnya perlu kita pahami dulu. Suhu tingginya berapa tinggi, dokter? Gitu kan. Nah, jadi kalau kita memanggang misalnya sampai gosong dengan suhu yang tinggi, memanggang menggunakan bara api, itu biasanya lebih tinggi lagi, lebih panas lagi. Menggoreng dengan minyak itu bisa lebih dari 300 derajat Celcius. Dan bahayanya lagi apabila orang menggoreng menggunakan minyak yang diulang-ulang sampai minyaknya kental kayak kopi. Pernah lihat? Ya, kalau dokter bilang itu berbahaya, saya setuju banget. Tapi kalau yang dikambing hitamkan adalah si air fryer, saya kurang setuju. Mohon maaf ya dokter ya. Kalau kita memasak dengan air fryer,
itu maksimum suhu hanya 200 derajat Celcius. Dan biasanya saya senang banget menggunakan air fryer ini untuk mengeringkan makanan yang sudah saya goreng. Jadi misalnya saya bikin pastel, saya pernah bikin pastel ebi gitu ya, yang kecil-kecil. Setelah digoreng ternyata pastelnya itu masih agak lepek, mengandung minyak. Saya masukkanlah ke dalam air fryer kurang lebih 7 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah itu saya keluarkan, itu pastelnya benar-benar crispy, benar-benar garing, tidak lepek, tidak mengandung minyak. Kalau kita keringkan dengan oven itu nggak bisa, karena kipasnya tidak sekencang air fryer. Dan sahabatku, tahu nggak sih sebetulnya mungkin kita tidak menggunakan air fryer, tapi seringkali kita memasak kayak mie instan, keripik-keripik. Itu pabrik-pabrik besar juga menggunakan mesin sejenis air fryer, tapi yang kalibernya sudah raksasa, kayak spinner gitu ya, kayak dryer itu kalau mengeringkan pakai matahari sampai kapan baru bisa kering gitu ya. Ini hanya untuk skala rumah tangga yang kecil gitu ya. Dan saya rasa ya selama makanannya tidak gosong itu aman-aman saja. Nah, jadi masalah Anda mau beli air fryer atau tidak ya tergantung punya duit apa enggak gitu kan. Kalau Anda misalnya belum punya yang lain, mau beli panci aja masih susah, terus paksa-paksa beli air fryer ya nggak bijaksana. Tapi kalau Anda ingin mengkoleksi alat dapur, ingin yang saya bilang tadi, misalnya ngeringin makanan yang terlalu banyak minyak, berlepek-lepek gitu, pakai ini ya solusi banget menurut saya gitu. Nah, masalah suhu tingginya tuh berapa? Anda tidak harus masak dengan suhu tinggi yang sampai air fryernya meleduk gitu loh. Kalau suhu tinggi yang ditakutkan, ya kalau gitu jangan digoreng ikannya, makan aja kayak sashimi gitu loh. Jangan dipanggang sate, jangan makan sate gitu ya. Jadi itu yang ingin saya luruskan, suhu tingginya. Ya, oke. Semoga video ini bermanfaat. Semoga sahabatku juga suka dengan video ini. Suhu tinggi berapa yang ingin kita pakai? Kalau kita tahu cara menggunakannya akan baik-baik saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.